warahmatullahi wabarakatuh. Ini emak kok dermana emak itu. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع أزواجه وذريته وحبيبه وأصحابه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين والأولياء المقربين والعلماء منهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Nanti kan nama emak itu oleh anak, emak itu malah tak ngaji. Irang-irang nanti kan punya. Oleh anak, Allah kabul. Itu David nanti David. إلى حضرة المؤلف الشيخ محمد ناوي أرجع بجميع سنته وحرمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nanti Habib. إلى رحم شاهدنا بأمتنا بأمت الفتاة يوم نصر الله في شمبنا تلكرم جميع سنة وليجرنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف
ولأباه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Surat An-Nisa itu isinya hukum tentang rijali, iya benar. Iku kadhe pira-pira wong lanang nasibun utawi bagian, artinya tak waris. Lil awladi tegese iku kadhe pira-pira anak wa taqriban ilang pira-pira dulur al-dzukuri kang lanang-lanang sigaran iku cilik-cilik au kibarun utawa gede-gede halun utawi bagian mimma saking harta taroka kang ninggalaken sapa walidane wong tua loro wal aqrabun lan pira-pira kerabat al mutawallisuna kang padha mewaris sapa rijal minhum saking al-walidan wal aqrabun. Ini ayat waris. Jadi prinsip pertama bahwa sedulur mayit baik lanang maupun wedok itu sama-sama mendapat bagian. Beda dengan zaman jahiliyah itu istri anak perempuan itu malah ikut diwaris. Istri itu malah diwaris, jadi merupakan hartanya suaminya yang meninggal itu adalah istrinya. Dalam Islam tidak, mereka juga mendapat warisan. Walin nisailan iku kadri wanita nasibun utawi bagian mimma saking harta taroka kang ninggalaken sapa walidani wong dulur wal aqrabuna lan pira-pira kerabat atau dulur al mutawaffauna kang padha wafat bagian mimma saking tinggalan kala kang setitik apa ma minhu saking ma tarokal walidan mimma tegese saking harta taraku kang ninggal sapa walidan dan aqrabun wa iman aw kasur atau akeh apa mah. Jadi warisan itu sedikit maupun banyak tetap dibagi rata mereka yang berhak menerima. Wa ta'ala nekani sapa Allah biadil jumlah kelawan ikilah jumlah atau kalimat litahqiqi anna likullin krana nyatakaken sak temene iku kadhe masing-masing minal fariqaini dari dua golongan yaitu laki dan perempuan, laki dan bini hakkan hak min kulli ma saking semuanya harta jalakan agung atau kan kecil apa wadakolan lembut atau sedikit apa. Jadi kalau hartanya banyak sampai miliaran ya hitung masing-masing dapat banyak. Kalau hanya 1 juta 100 juta ya masing-masing mendapat sedikit, tapi harus rata. Juga kalimat ini
berfaedah walidaf'i tawahhum ikhtisasi ba'dil amali, walidaf'i tawahhum ikhtisasi ba'dil amali, lan krana nolak dugaan dikhususakane sebagian harta bibadil warasati kelan sebagian ahli waris. Tidak, semua harta dalam rupa apapun itu ya dibagi semua ahli waris, baik laki maupun kalau itu misalnya mobil bagi anak lanang, tidak, semua sama. Kalau khayli kayak jenis jaran ya, wa alatil harbi dan alat-alat perang dirijal lanang, tidak. Warisannya jaran ini lanang wedok, cuma nanti dikrus harganya berapa. Ini pembagiannya bukan jalan dipotong-potong gitu, tetapi cuy nasiban kelawan bagian mafrudun kang ditentukan, namanya faraid. Faraid itu bagian yang telah ditentukan. Akni menghendaki sapa ingsun dengan nasiban mafrudan, nasiban ing bagian muqaddaran yang ditentukan, maktu'an kang dipastikan, yang dipastikan, apa bitaslimihi kelawan menyerahkan nasiban pada warasah atau ahli waris. Warasatun itu jamaknya warisun, warisani, warisuna, wahurrasun, wahurrasun, wawarasatun, wazannya fa'alatun. Fal warisu monggo utawi ahli waris itu la'arada lamun berpaling sapa waris an nasibi saking bagiannya waris, dikasih hak dia itu enggak mau, saya enggak butuh. Lam yaskut monggo ora gugur apa hakmu, haknya waris bil iradi kelawan berpaling. Jadi kalau dia emoh itu bagiannya tidak gugur, dia tetap jadi bagiannya. Cuma nanti saya ingin nih, kamu kalau nggak mau ya tetap hakmu, tapi akan kamu berikan kepada siapa? Mungkin adikmu yang terkecil, tetap dia. Jadi dia yang memberi kepada adiknya, bukan kok bagiannya terus dialihkan, tidak bisa karena sudah nasiban mafruḍo, bagiannya sudah dipastikan. Jadi kalau di Jawa atau di Indonesia itu kan memang laki perempuan itu kadang-kadang ya maunya sama gitu. Itu nanti kalau pembagiannya harus sesuai dengan faraid, nanti dua bagian, perempuan itu satu. Kalau mau diratakan ya nanti bagian mungkin loro itu separuh kayak nih dulur wadonmu gitu salahnya, bukan kok dirubah cara pembagiannya. Nasiban mafruḍ. Wahada utawi ayat lirijali nasibun iku ibtalun batalake, katanya menghapus lihukmil jahiliyati maring hukum zaman jahiliyah, hukumnya kaum jahiliyah. Fainahum mergo karena sesungguhnya jahiliyah, kaum jahiliyah iku la yuwarrisuna, tidak memberi warisan sapa jahiliyah anisa ing wanita wal atfala dan anak-anak kecil. Wanita tidak dikasih, malah diwaris.
Jadi kalau orang itu istrinya banyak, istrinya dikuaris, mungkin ibu dari bagian anak kewalon gitu ya, yang nyimut. Jadi bisa jadi ibu tiri itu menjadi istrinya si anak tirinya, kalau dibagi. Itulah zaman jahiliyah, kita menghargai kaum wanita. Wa yaquluna, dan berkata sapa jahiliyah, innama yarisu, angin pesine mewaris, maksudnya menerima warisan, hanyalah menerima warisan sapa man wong ta'ana kang nyuduk sapa man birimai kelawan tombak. Berarti siapa? Siapa? Yang mendapat warisan hanyalah orang yang bisa menyudut dengan tombak. Siapa itu? Laki-laki. Wazada, dan membela sapa man anil hauzati, saking hak milik. Jadi kalau hartanya keluarga direbut orang, dia akan bisa tampil membela itu ya wong lanang. Wahaza, dan memperoleh sepaman al-gharimati, harta sarahan ya wong lanang kabeh. Itu semuanya dihapus, tidak, laki perempuan semuanya itu butuh harta. Wa dzakara, dan menyebutkan sapa Allah fi hadil ayat, dalam ini ayat, anal irsa temene hak waris ya. Iku amrun, perkara mustarakun, kan digawe sekuton yang dimiliki bersama fi dalam amrun bainar rijali, antara laki wanita dan perempuan atau wanita. Cuma bagiannya tentu berbeda, karena tanggung jawabnya itu kan berbeda juga. Wong lanang itu kan ngingoni istri, perempuan itu bakal jadi istri yang diingoni. Makanya laki-laki itu karena ngingoni bagiannya dua, karena memang kepalanya dua, kepala atas sama kepala bawah. Wong wadon ini kan dipakani mulutnya dua, mulut yang atas dan mulut bawah. Mulut atas bagian nafkah siang, nafkah lahir. Ini mulut bawah itu bagian nafkah batin. Suma zakara nali nutur sapa Allah at-tafsila rinciannya bagian-bagian. Dikali dalam firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum. Yusikum maknanya wasiat, tapi maknanya jelasake ing sira kabeh sapa Allah fi auladikum, ing dalam anak-anak. Yes. Nanti akan diterangkan tentang rinciannya. Sekarang menerangkan tentang suasana pembagian waris. Sing nompo itu kan hanya ahli waris. Bila sing gak nompo ngablo, itu supaya ada solidaritas. Jadi kalau yang nggak mendapat bagian ya diciprati gitu ya. Waktu pembagian itu untuk penonton tong. Wila hador ala nalikane nekani alqis mata ing pembagian waris, alqis mata tirkati tegese ing pembagian harta tinggalan. Sapa ulul qurba, wong kang duweni kekerabatan. Ulul qurba itu dulur tapi enggak mendapat waris. Qarabatul mayyiti tegese kerabatane mayit, alladzi laisa kang orono sapa qarabat iku biwarisan lawan ahli waris.
Wal yatama lan hadir sapa bocah-bocah yatim. Yatamal mukminin tegese anak-anak yatim wong mukmin yaitu tangga-tangga. Wal masakinu lan hadir sapa orang-orang miskin. Ay masakinul mukminin tegese orang-orang miskin kaum mukminin. Bayani minal ajanabi sanging pira-pira wong liya. Ajanib itu yang bukan kerabat. Farzuquhu mongko awiana rizki sira kabeh ing ulul qurba yatama masakin minhu saking harta. Ai aktuhu tegese ngawiana sira kabeh ing ulul qurba wal yatama masakin minal mali saking harta al maksumi yang dibagi sayan ing sesuatu atau sedikit. Kapan itu? Qabla qismati sebelum dibagi. Mungkin kriwel-kriwelan itu ya. Jadi harta yang remi itu, nah ini kasihkan tonggo-tonggo anak-anak. Jadi baju-bajunya almarhum yang di lemari-lemari itu dibagikan. Waktu dengan ngucap sirah lahum maring ulul qurba wal yatama qaulan ma'rufan dengan ucapan yang baik. Maaf ya, ini sampean sebagian lah sekedarnya gitu ya. Wa hadzal iqta'u tawi ila pemberian iku mandukun disunatake. Ila kana talikane ana sapa al-warasatu para ahli waris itu kibaran gede-gede. Ahli waris semua sudah dewasa sehingga dia itu punya hak untuk menyisihkan sukarela. Kalau masih kecil itu kan tidak punya hak untuk memberikan pada orang lain. Makanya kalau anggota kecil itu tidak boleh sedikit pun diberikan pada orang lain. Itu kan anak yatim. Amma idza kanu ana penalikana ana sapa warasa iku sibawan kecil-kecil walai samanggarana iku ala wali ing atase wali illal qaul ma'ruf kecuali apa ucapan yang bagus. Walinya anak-anak kecil yang mendapat bagian itu hanya minta maaf saudara-saudara. Ini memang bagiannya ini anak-anak yatim yang meninggal mati. Maaf, saya tidak bisa nyiperati sampean. Kayak pula kaya itu mengucap sama wali. Ini saat teman ingsun, ikulah amliku tidak memiliki sapa ingsun. Hadal malah ikilah harta. Inna huwa angin bersini utawi hadal mal. Iku lihat ulah itu apa kadue ini orang anak-anak yang lemah. Alladzina la yaqilun yang tidak bisa berpikir, tidak bisa angen-angen sapa itu apa. Wa iya dulu dan lamun gede jika besar sapa ulah itu apa pasaya ribuna mongko akan mengetahui sebuah doa hakmu. Kemudian kalau besar seperti kesampaian sampai akan dibagi besok. Ayakulah atau yang mengucap sebuah wali yaitu ucapan yang baik. Begini, sausihim bakal wasiat insun ing haula itu apa yaitu yang masih kecil-kecil. Liuk tugas supaya memberi sapa oleh itu apa kain sampean saya ini sesuatu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Itu biasanya ayat digawe dalil KB keluarga berencana itu yang dalil itu. Artinya orang tua itu semuanya berpikir khawatir kepada anak-anaknya.
sampai anaknya nanti ditinggal mati masih kecil terus nggak punya masa depan gitu. Makanya dia anak gak usah hati-hati itu kalau dari KB gitu ya. Wal yaksalan becik wedya sapa alladzina wong akeh lau taraku kang lamun ninggalake sapa alladzina min khalqim saking gurine alladzina dzurriatan ing keturunan diafan yang lemah-lemah samanya dhaifun khafu mongko wedi sapa alladzina ada yang ngatasi dzurriyah. Jadi ayat ini memang tafsirnya itu luas sekali dan macam-macam variasi tafsirannya. Tapi intinya bahwa orang tua itu supaya takut kepada Allah, karena harus berpikir gimana nanti kalau meninggalkan anaknya masih kecil itu sing ngramut sapa. Kalau orang tua itu jadi orang yang soleh, kira-kira sekalipun orang tuanya mati masih muda, tapi kalau orangnya itu takwa, soleh, itu insya Allah anaknya tidak akan terlantar. Ya. Buktinya ya Gus Dur, itu Kang Romone Sedo itu masih umur 39, masih sangat muda. Gus Dur masih umur 12 tahun sebagai anak pertama, masih perlu kepapat. Tapi karena orang tuanya itu sangat soleh, jadi presiden. Aywal yakhfa, oh bukan, wal yakhaf, leru saya, khofa yakhafu, wal yakhaf, lan becik wedya, sapa alalina ngake, yahduru nakang bodon nekani, almarido ing orang yang sakit, wedi-wedi ala auladil marid ing atase anak-anake wong kang sakit. Intaraku lamun ninggal sapa alladzina yahdurun ba'damadin sawise matine alladzina aulad dan sigar ing bocah-bocah kang anak-anak kang cilik kau kang kuwatir sapa alladzina alaihi ngatasi auladan addiya yang tersia-sia. Ini intinya sama tapi prosedurnya yang berbeda tafsirannya. Jadi kali ini ada orang menunggui orang yang mau mati, ya. Dia supaya tepos seliro. Jangan sampai dia nyuruh sing orang mau mati itu, wah ini kan dua anak burung karuan, ini dikai warisan akeh, akan ngerti kepadamu, atau anak akan jadi orang yang bagus-bagus daripada anakmu durung mesti. Lebih baik hartamu itu kamu wasiatkan semuanya untuk pondok, untuk madrasah. Nah, ini namanya orang yang menyuruh begitu pada orang yang mau mati itu tidak tepo sendiri. Coba kalau dia yang mau mati terus hartanya diwasiatkan semua kepada lembaga-lembaga, anaknya jadi apa nanti? Itu maksudnya gitu. Karena orang yang mau mati kan sudah sulit dikasih tahu. Walau talaki dawu wal yaksha iku khitabun dawuh ma'al ladina sartani orang banyak ya jelisun akan padha lungguh duduk indal maridi di depan orang yang sakit.
Wa yaquluna nali ngucap sapa alladzina yajlisun inna dzurriyyataka satemene keturunanmu iku la yughnuna ora bisa nyukupi sapa dzurriyyatak angka saking sira minallahi dari Allah saking sesuatu pun. Anakmu ndak akan bisa menolong kamu. Pausi mongko berwasiatlah bimarika kelan hartamu difulan kepada si fulan, itu Pak Kiai fulan, Pak fulan. Wala yazaluna ora henti-hentinya sapa alladzina yajlisun iku ya'muruna perintah sapa alladzina wa ing al-marid bil wasiyati kelawan wasiat ilal ajali mari biro-biro wong liya orang-orang lain yang bukan anaknya, bukan dulur. Jadi maksudnya takutlah itu orang yang nunggui orang sakit, maksud sampai wasiat yang modelnya begitu menterlantarkan anaknya. Coba kalau kamu yang mau mati, iya anakmu itu. Ila an la yabqa sampai yang orang tersisa min mali saking hartane marid lil warasati bagi para ahli waris apa syai'un sesuatu pun aslan lawan babar pisang. Wa hasilul kalam utawi ring kesir dawuh iku annaka satamanya sira orang yang menunggu orang mati iku latardo ora bakal ridho sapa sira misla hadzal fi'li ing sepadane kila perbuatan, yaitu hartanya diwasiatkan untuk orang-orang itu dinasika kanggo awak ira dhewe ini. Makanya palatar do monggo ora ridho sira diahlika kadue dulurmu al-muslim ya muslim. Kalau kamu tidak suka, jangan kau perintahkan pada dulurmu yang mau mati itu. An Anasin qala Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu tidak beriman atau tidak sempurna imannya seorang abdu seorang hamba hatta yuhibba sehingga menyintai seorang abd diakihi kadue sedulure abd maring perkara yuhibbu kang menyintai seorang abd dinafsi kate awak dhewe ne abd. Belum sempurna iman seorang hamba sampai dia menyintai dulure kaya menyintai dirinya. Kalau dia memberi nasihat ya gitu, nasihat yang kira-kira menguntungkan dirinya, itulah yang dinasihatkan kepada saudaranya. Kalian kamu menggapai wadiyo sapa alladzina taraku Allah yang Gusti Allah fi amril yatama dalam urusannya bocah-bocah yatim. Jangan sampai gara-gara disuruh wasiat untuk lembaga-lembaga sampai anaknya itu jadi anak yatim yang terlantar. Wal yaqulu lan bajing ngucap sapa alladzina taraku qaulan sadidan kelawan ucapan kang bener andalan tegese ucapan kang adil. Idza aradna likane ngarepake sapa alladzina taraku baksa ghairihim yang mendorong orang lain, mendorong kaliane alladzina ala fi'lin ngates sesuatu perbuatan. Doronglah dengan dorongan yang betul. Ya yaqulu kelawan yen ngucap sapa alladzina dil yatama maring bocah-bocah yatim mislama yang sepadane ucapan yaqulu nang kamu sapa alladzina ya ladi maring anak-anake alladzina isyafarati kelawan belas kasih wa ta'dibi dan mendidik. Berkatalah kepada anak yatim seperti berkata kepada anaknya sendiri. Wa yukhatibuna lan padha
dawuhi sapa alladzina lahum kepada yatama dikalim dengan ucapannya alladzina. Jadi berkatalah kepada anak yatim begini, ya waladi wahai anakku gitu. Ya bunaya wahai anak-anak anakku gitu. Wa bi ayyaqulu lan kalian tahu ucap sapa alladzina lil maridi kepada orang yang sakit. Idza arata nalikane menghendaki sapa sira al wasiat ing wasiat untuk amal jariah ya. Fala tusrif mongko aja melampaui batas sira fi wasiat ini dalam wasiatmu. Kalau kamu ingin amal jariah ojo kebablasan sampai anakmu ndak keduman gitu. Itu namanya qaulan sadida. Wala tujhif lan ojo dolim sira ya. Ojo dolim sapa sira di auladika maring anak-anakmu. Apalagi ucapan yang baik. Wa yudzakiruhu, ini antara kepada bi ayyaqulu lil marid wa yudzakiruhu lan ngelingake mengingatkan sapa ladina il marid atau badai tobat, kapan tobat dari saiki. Wa kalimat syahadati dan ngelingaken ing kalimat syahadat. Wa bi ayyilatifa kelawan yento menghaluskan ngalusake sapa warasatu para ahli waris al-qaul ngucapan lil hadirin kepada hadirin. Jadi waktu bagi waris, ahli waris yang mendapat itu mengucap sing apik kepada para penonton. Udah sampai kuelek. Kalau kamu kepengen wali-wali seperti kami ini, ndang mate bapakmu. Ojo ngono rek. Nah, itu sebenarnya bukan kaulan sadidan. Lil hadirin kepada hadirin alladzina la yarisun yang tidak mendapat warisan sapa alladzina. Ngucap sing apik hala qismatil mirasi ing dalem nalikane membagi warisan. Innal ladzina sa'tamane wong akeh yakuluna kang padha makan ambal yatama ing hartane anak-anak yatim zulman kelawan dolim. Anak kecil-kecil ayahnya meninggal tambah oleh Pak Li ibu hartanya dikerawuk kabeh. Ala wajil ghasabi ngatasi dalan ghasab. Iku inna ma yaquluna angin besene makan sapa alladzina yaqulun fi butunin dalam pira-pira perutnya alladzina narun ing geni. Jadi makan harta itu untuk podo karo makan api neraka. Haraman tegese barang haram yu'addi kang nekakaken apa haram ila nari mari neraka. Ayuqalu dawat diucapkan di dalam tafsirnya. Apa sing diucapkan yaj'alullahu ndadiakan sapa Allah fi butunin dalam perutnya alladzina yaqulun nar yang geni yaumul qiyamah dalam dina kiamat. Ya yahlul lan yen dadiaken sapa Allah lahum katwi alladzina yaquluna nar yang geni ya turun kang padha mangan sapa alladzina nar ibu dalam petani alladzina makan tapi makan api yo khusus diopong. Wa saya semua bakal mlebu sapa alladzina yaqulun sa'iran ing neraka kang murub nulat-nulat. Saya dahulu negasi bakal mlebu sapa alladzina yaqulun naran ing geni wakudan kang murub. Layak ribu yang tidak mengetahui oh ya tasyid dia ing notoke banget nar
Illallah kejaba sama Allah. Jadi berapa panasnya hanya Allah yang tahu. Alhamdulillah dari Doro amoco sapa Ibnu Amir wa Abu Bakrin an Asim moco ing wasayus launa gitu ya. Lan yati bakal dilebokno mabninya mabni majhul sapa lan. Bidomil ya dengan damaya. Wal bakul lan moco sapa qura yang lain bi fathil dengan fathai ya yaitu wasayas launa. Wa quri'a lan diwaca syahadatan hale qiraat yang jarang bidomil ya lawan domaya wa tasdidil dan tasdidil itu wa sayusallawna gitu. Nazal turun balik ayat innal ladina yaquluna fi sya'ni Handalah dalam persoalan Handalah ibni Samrodala. Wakilah jaranekil fi sya'ni rajulin dalam persoalan memanang min Ghatfana saking suku Ghatfan. Yukol yang diucapkan dinamai lagu rajul sapa Mursid bin Zaid. Waliyi maliyatin. Waliyi mali yatimin waline hartane seorang anak yatim. Wakana sebuah yatim bocah yatim iku ibn akhihi anake dulure rajul dulure mursid ponakane. Pangkalan limangan badok sapa mursid ing malu yatim. Terus diancam ini tadi. Yusikum jelasake ing sira kabeh sapa Allah. Bi auladikum dalam biro-biro anak-anakmu. Ayu bayinu tegese jelasake sapa Allah lakum maring sira. Yusi kan wasiat. Wasiat kan orang yang akan mati. Nah, kalau Allah kan tidak akan mati, makanya bukan wasiat tapi menjelaskan. Namanya menjelaskan. Yubayinu jelasake sapa Allah lakum maring sira fi mirasi auladikum in dalam warisannya anak-anakmu ba'da matikum sesudah matimu. Lawan ceritakan sapa Ataun qala Ata istashhada mati syahid sapa Sa'd bin Rabi' wa tarakala ninggalaken sapa Sa'ad ibn Adani ing anak wadon loro auratan seorang bojo istri bahkan saudara lagi maka apa ini Fakala maka mengambil sapa lahu saudara laki itu al malaikata kullu sakabane mal masih nuansa jahiliyah tentang laki-laki sendiri diambil semua. Patat mongko sowan sapa maratu si perempuan tadi. Maqala dan matur sapa imra'ah ya Rasulullah hadani utawi niki wadon loro iku ibnata Sa'din anak wadon loro ne Sa'ad. Wa inna Sa'dan lan sakmene Sa'ad iku kutila saben terbunuh dalam peperangan. Wa inna ammahuma sak temene pamane ibnata iku akan mengambil malahuma ing hartane ibnata. Bagiannya anak wadon ini diambil semua. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji bali asrahu sampean pulang dulu ya. Nunggu keputusan dari Allah. Wala Allah monggo menawa Allah itu saya nanti bakal mutusi sama Allah di dalam mal. Summa inna wa li sa'tamani imra'ah iku adat pulang. Berdaman dari sawise masa tertentu ya artinya hanya sebentar. Wa bagat lan menangis sapa imra'ah. Wa nazalat lalu turunlah awal ayat ayat yusikumullahu fi awaladikum.
pada mau memanggil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ing pamane ibnata. Maka kepada Rasul, akti ngawiaken sira. Berikanlah ibnata Sadid ing putri lorone saat as-sulusan ing 2/3. Nah ini. Jadi kalau sudah belajar sahabat itu sudah ngerti. Ono bintur loro itu bagiannya 2/3 paling banyak. Pamannya oleh piro? Asoba ya kan? Asoba gitu. Wa ummahuma lan ing ibune ibnatai asumun yang 1/8. Ibu itu kalau ada anak kan 1/8, kalau nggak ada anak 1/4. Kalau suami nggak ada anak setengah, ada anak 1/4. Coba 2/3 tinggal terus 1/8 untuk ibunya. Berarti itu asal masalahnya jadi berapa? 24. 2/3 sama dengan berapa? 16. 1/8 3 kan? Berarti 16 sama 3 19. Sisanya berapa? 5 itu untuk pamannya. Oh berarti ibunya itu lebih sedikit daripada pamannya ya. Istrinya adalah lebih sedikit karena laki-laki. Wama utawi harta bagia yang tersisa namanya bak itu sisa. Iku bahwa taima bagia itu laka untuk kamu paman. Pada utawi ki peristiwa iku awwalu mirosin pertama kali ini warisan usima yang dibagi bil Islam dalam agama Islam sunnatul. Ini nanti ya perhitungan yang malam karena ada sekarang ini tasyakuran bawah yang ini kantor PKB kan ya. Hormati bawah, saya ini termasuk pencinta bawah. Ya semua santri harus menyintai bawah. Ya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam